Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan kedua, lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada video saya. Maka untuk memulai membuka kelas, pertama yang sama seperti video saya sebelumnya, yang kita siapkan adalah email aktif lembaga. Kemudian ada 8 item ini yang perlu kita siapkan. Kalau email aktif lembaganya sudah ada, dan tentunya kita sudah ingat passwordnya bagi yang sering lupa, maka kalau sudah siap email lembaganya, maka kita langsung saja login ke Google Classroom. Jadi untuk memastikan kita memakai email lembaga, maka kita akan login dulu di sini. Kita klik google.com, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita sign in di sini. Kemudian misalnya email lembaga, karena saya bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, maka email lembaga yang saya gunakan adalah Gunawan UMB ACID. Nah, kemudian kita isikan password di sini. Password email kita. Kemudian kita pastikan bahwa password itu memang benar. Kemudian klik next. Nah, jika kita sudah berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah di sini kita pastikan email lembaga, klik arahkan saja kursor ke arah sini pojok kanan atas, maka akan muncul login sebagai Gunawan @UMB ACID, karena email lembaga saya itu yang saya gunakan. Sudah dipastikan seperti ini, maka kita akan klik saja di sini classroom.google.com. Kita enter saja. Jika berhasil, maka biasanya kalau pada akses pertama Classroom, di sini akan muncul dua notifikasi. Notifikasinya muncul sebagai siswa ataupun sebagai pengajar. Maka kita pilih pengajar. Kita klik saja pengajar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian setelah muncul tampilan ini, maka hal pertama yang kita kerjakan adalah, pertama kita harus membuat grade nilai. Tentu harus kita pikirkan grade nilai pada mata kuliah itu ada berapa. Misalnya saya, contoh kelasnya saya buat grade nilainya ada absensi, kemudian ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada UTS, dan ada UAS. Nah, grade saya untuk mata kuliah itu adalah 5. Nah, sifatnya ini opsional, boleh menyesuaikan sesuai dengan keinginan dosen untuk grade nilainya. Tentunya yang itu yang harus dibicarakan dengan mahasiswa, menjadi komitmen untuk kelas itu. Kalau muncul seperti ini, kita sudah siap untuk membuka kelas. Kita klik tanda plus di sini. Nah, maka kita pilih buat kelas. Nah, setelah buat kelas muncul, nah, di sini yang harus menjadi perhatian kita bahwa clue-nya harus jelas. Clue maksudnya nama mata kuliahnya harus jelas, kelasnya harus jelas, dan tahunnya pun harus jelas. Karena nanti kalau kita selalu menggunakan Google Classroom, atau bisa kita gunakan beberapa waktu ke depan, maka kita tidak bingung lagi kenapa clue-nya harus jelas itu tadi. Misalnya saya buat contoh, tugasnya ada mata kuliah saya adalah desain grafis, misalnya seperti itu.
Kemudian kita buat clue-nya yang jelas. Buat dalam kurung, kita mengajar di prodi mana. Kebetulan saya mengajar di prodi Sistem Informasi, maka di sini tulis singkat saja SI, kemudian kelasnya kelas apa, misalnya kelas 2A, seperti itu. Jadi clue-nya jelas. Kemudian bagiannya kita tulis, bagiannya misalnya karena dia Sistem Informasi adalah naungan di Fakultas Teknik, maka bagian ini kita isi dengan fakultas kita atau fakultas masing-masing dari Bapak Ibu dosen. Setelah mengisi bagian, kemudian kita tulis mata pelajaran. Nah, mata pelajaran di sini adalah mata kuliah kita. Kita tulis kembali desain grafis. Tentunya di sini dituliskan mata kuliah masing-masing dari Bapak Ibu ya. Kemudian ruang ini kalau kita sudah punya jadwal tadi, boleh kita tulis ruangannya apa. Misalnya kita tulis biar ini menandakan bahwa kelas ini adalah pada tahun ini, boleh. Misalnya seperti ini. Saya tulis SI, kemudian 2019-2, misalnya seperti itu. Ruangannya kita boleh jelaskan di sini misalnya RK 3, kemudian di sini spasi G6. Itu menandakan ruangan kelas kita. Kemudian di sini jelas ada tahun akademiknya. Karena ini semester genap, maka ditulis 2019-2. Kemudian setelah tampil seperti ini, maka klik buat. Ini akan muncul forum, tugas, kemudian anggota, kemudian ada nilai. Nah, langkah awal yang kita gunakan biar kita tidak terlalu misalnya ada Bapak Ibu yang kesulitan dalam bahasa, karena biasanya otomatis dari Google-nya itu menyarankan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, jadi jika ada Bapak Ibu yang terhambat masalah bahasa, maka pada bagian ini kita klik. Di sini ada tulisan manage your Google account. Kita klik, kemudian kita pilih data personalization, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada bagian language, kita klik, kemudian di sini ada gambar pena, kita klik, tulis Indonesia. Pilih, kemudian klik select. Jika selesai nanti kita refresh. Maka akan muncul di sini tampilan dalam bahasa Indonesia. Setelah kita merubah bahasa, hal yang perlu kita siapkan dalam membuka kelas pertama, tentu kita harus mengatur nilai atau grade nilai untuk kelas kita. Jadi di sini ada pilihan gear sebelah kanan atas, klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini banyak sekali untuk pengaturan detail kelasnya. Di sini ada bentuk umum, kode kelasnya, kemudian forum, kemudian tugas kelas forum, dan sebagainya. Nah, untuk mengatur grade, kita pilih sorot bagian penilaian. Kemudian kita klik di sini ada tanda panah, kita klik, maka muncul di sini bobot nilai berdasarkan kategori. Kita pilih. Nah, kemudian kita isi di sini. Kategori nilai, kita klik tambahkan kategori. Nah, inilah yang perlu kita siapkan sebagai dosen. Kategori atau grade penilaian pada mata kuliah kita ada berapa?
Tentu itu menyesuaikan dengan kemauan dari dosennya. Kalau saya contohkan di sini, saya pilih 5 ya, 5 grade. Yang pertama absensi. Saya tulis di sini 20%. Kemudian tambah kategori. Saya tulis lagi di sini adalah tugas. Tugas individu. Saya tulis di sini 10%. Kemudian tugas kelompok sama 10%. Kemudian tambah lagi kategori UTS. Ini saya tulis misalnya 25%. Kemudian untuk UAS saya tulis di sini 35%. Nah, untuk memastikannya, kalau persentase kita sudah cukup sampai 100, di sini sisanya adalah 0%. Nah, untuk kategori nilai ini kita sekali lagi saya sampaikan boleh kita sesuaikan dengan keinginan oleh Bapak Ibu sebagai dosen. Misalnya hanya 3 kategori, kemudian hanya 4. Kemudian persentasenya boleh kita atur sesuai keinginan dan komitmen dari mahasiswanya. Kemudian kita simpan kalau sudah. Nah, setelah simpan, grade nilainya sudah kita atur, maka hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat topik. Nah, guna dari topik ini nanti akan muncul pada tugas kelas. Dia akan muncul di sini. Jadi kalau kita sudah membuat topik, dia nanti akan muncul di bagian ininya terklasifikasi. Jadi rapi, bentuknya terstruktur. Cara membuat topiknya, kita pilih tab tugas kelas, kemudian klik buat, kemudian ada pilihan topik. Kita tambah topiknya. Nah, karena dia ini membacanya dari inputan yang pertama, dia akan posisikan dia itu paling bawah, maka biar dia susunannya rapi, kita akan buat dari urutan yang terakhir. Kemudian supaya tidak ada perulangan lagi, kita menyusun topiknya. Yang terakhir adalah UAS. Kita tambahkan. Kemudian kita buat lagi. Buat topik di sini UTS, tambahkan. Kemudian buat lagi, klik topik, tugas kelompok, tambahkan. Buat lagi topik, tugas individu, tambahkan. Kemudian buat topik lagi untuk absensi. Nah, kenapa kita buat topik ini? Karena ini akan menjadi tersusun rapi. Seperti ini, ada absensi, tugas individu, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Satu lagi yang kita perlu buat adalah materi. Materi untuk bahan ajar kita. Nah, sudah kita buat 6 topik. Nah, tentunya topik ini juga menyesuaikan keinginan dari Bapak Ibu dosen. Boleh misalnya ditambahkan lagi topiknya ambil dari RPS bahwa sub pokok pembahasan misalnya. Bisa kita nanti klasifikasikan lagi menjadi misalnya topik pembahasan 1, dia lebih rapi lagi. Itu sifatnya opsional. Silakan ditambahkan oleh Bapak Ibu. Nah, setelah membuat topik, nanti kita akan mencoba melakukan upload materi, kemudian membuat tugas absensi. Kenapa tugas absensi? Karena biar nanti itu terakumulasi di grade nilainya. Jadi kalau kita hanya maunya materi itu terhitung sebagai absensi,
boleh juga. Tetapi untuk kelas yang saya contohkan ini, absensi itu wajib. Kenapa wajib? Karena kita sudah mendapatkan jadwal, maka untuk absensinya tetap pada jadwal yang telah ditentukan oleh fakultas dan prodi. Nah, kemudian untuk materinya nanti boleh kita posting secara langsung, dalam artian materinya yang kita masukkan langsung kita posting. Dalam anggapan, kenapa seperti itu? Karena agar mahasiswa dapat mempelajari materinya terlebih dahulu. Kemudian pada hari H jadwalnya dia hanya memberikan absensi ataupun penugasan yang diberikan oleh dosen. Misalnya pada pertemuan ke-1, maka di jadwalnya dia harus absen. Pertemuan kedua sama seperti itu, dia juga absen. Kemudian di pertemuan ketiga misalnya dia ada tugas, maka 2 kali ada tugas absensi, kemudian ada juga tugas untuk individu atau kelompoknya. Kenapa buat seperti itu? Karena itu akan merekomendasikan kita untuk penilaian absensinya. Kalau kita topik absensinya kita tidak buat, maka akumulasi datanya kita tidak terkontrol. Mahasiswa itu absen atau tidaknya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kebijakan materinya boleh juga kita bagikan, misalnya 3 hari sebelum perkuliahan boleh, ataupun kita buat materinya setelah kode kelasnya kita bagikan, mahasiswa bisa semua mengakses materi, boleh seperti itu. Lebih bagus lagi karena mahasiswa dapat belajar untuk memahami materinya. Untuk menambahkan materi, tugas, dan absensi akan saya sampaikan pada pertemuan saya pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.